Salam sejahtera, sahabat semua. Saya Ivan Chandra dari Chapter Presiden Batu Nunggal Indah, Bandung. Saya memiliki seorang istri dengan sepasang anak remaja, yang laki, yang perempuan, yang besar saat ini sudah baru mulai kerja, yang kecil masih kuliah di ITB. Saya mau berbagi sedikit apa yang saya alami selama ini. Saya mengalami berbagai ujian, terutama waktu tahun 2008, saya kena autoimun yang sangat berat. Dan berat badan 83 kilo, dalam 1 minggu tinggal 62. Mengalami berbagai ujian selama itu, dan 2012 berhasil melewati dengan baik. 2015 mengalami hal yang lebih dahsyat lagi. Posisi kerja lagi bagus, mendadak saya lumpuh. Dan anak saya paling kecil masih di SD kelas 6. Saya lumpuh dengan penyakit yang saat itu baru pasien nomor 3 di Indonesia. Pusat saraf, ada sampingnya tumbuh tulang baru menekan pusat saraf, dan saya lumpuh total. Habis operasi kikis tulang, 70 hari rumah sakit, pulang ke rumah 11 bulan terbaring total, tidak bisa gerak. Itu benar-benar gelap. Kata dokter juga peluang bisa saya duduk hanya 1%. Itu pun sudah 10 tahun akan seumur hidup di atas kursi roda. Suatu vonis dari 7 dokter yang sangat menakutkan. Saya akan jelasin hanya garis besarnya aja. Selama itu mengalami ujian. Sampai adik saya juga bilang, kok yang aktif di gereja, kok dapat ujian yang begitu berat. Saya sampai down, jujur. Dan Tuhan sangat tahan. Dia angkat saja, dia bilang. Malam itu saya doa di rumah sakit. Sangat tahan, saya bilang, Tuhan, angkat saja. Di malamnya saya nangis, bergumul, saya bilang, akhirnya besok saya bilang, Tuhan, batalin dulu deh. Saya masih banyak tugas, anak saya masih kecil, segalanya. Ya kalau memang saya dikasih kesempatan, ya saya mau bisa berkarya lagi. Selama saya terbaring di rumah, saya coba mengkaryakan sesuatu yang mungkin orang lain tidak mau kerjakan. Saya kumpulin alat-alat doa yang rusak, diperbaiki untuk dibagi ke seluruh Indonesia. Lalu saya kumpulin nasi bekas, bukan nasi bekas makan ya, tapi sisa yang masih restoran, di pesta kita bagi-bagi, dan kita bungkus, dan jalan sampai saat ini masih begitu. Pada tahun 2020, saya diajak ikut di full gospel. Saya diajak Pak Teddy, hanya waktu nggak sampai setengah menit, saya langsung iyain, dan bergabung. Saya termasuk aktivis gereja, tapi saya termasuk bukan orang yang bisa berkhotbah, ya bisa sharing Alkitab atau apa, tidak. Saya lebih banyak adalah keyboard warriors, lebih banyak menulis. Saya bergabung di chapter Batu Nunggal Indah, dan ikut aktif, dan bersyukur hampir tidak pernah aktif kecuali sakit. Waktu itu kita masih online ya, pandeminya, dan saya aktif terus, berkembang. Ya, saya pribadi merasa berkembang, dapat sesuatu, dapat teman yang baik, semua saling mengisi, ya, dan saya ikut berkembang. Dan tahun lalu saya diangkat menjadi chapter presiden Batu Nunggal Indah. Saya anggap itu suatu anugerah, itu berkat. Ya, walaupun tetap mengalami berbagai ujian, tapi saya anggap bersyukur karena saya bisa berkembang diri saya sendiri. Masa saya bisa berbagi, sharing, bisa sedikit urasin Alkitab. Saya bisa berkembang bersama sama teman-teman yang lain, dan terutama saya berkembang juga, badan saya ikut berkembang. Ya, tapi kita syukurin bahwa ini semua mungkin. Nah, saya juga sering baca bilang cara voice.
yang berisi berbagai macam sharing dari teman-teman yang lain. Itu sangat menguatkan sekali. Ya, banyak sekali yang kita nggak tahu orangnya, tapi kita dapat sharingnya, itu akan menjadi pengalaman, menjadi bekal kita dalam melangkah. Banyak sekali saya alami mujizat-mujizat. Jujur saja, saya juga sampai merinding. Ya, waktu saya baru sembuh, saya 2015 teman kota 2 tahun lebih, saya bisa mulai naik motor dan saya jatuh di satu tempat daku atas karena saya salah masuk jalan. Waktu kembali saya terbanting itu udah jam 5 sore hari Sabtu, saya ingat lagi. Kaki kiri saya ketindih sama motor vario. Saya mau telepon cari orang, kiri kanan nggak ada rumah. Saya mau telepon, 2 handphone saya nggak ada sinyal. Maksud saya mau telepon Grab atau apa, mereka datang untuk bantu. Nggak ada. Udah jam 5:30, udah mulai gerimis. Ya, helm saya udah nggak tahu kemana, kacamata udah terbang kemana. Mendadak dari pinggir ada semak-semak keluar 3 orang. Mereka lari ke saya. 1 orang cari helm, 2 orang bantu naik motor. Pak, mau dibantu pulang pakai mobil segalanya? Saya lihat nggak ada mobil kok. Mau ditawarin? Ya, lalu mereka bilang, kita bantu pulang. Ya, saya terima kasih. Saking lupanya terima kasih, udah selesai naik motor, saya pulang. Besoknya saya merasa nggak nyaman. Saya pengen terima kasih kembali ke orang sana. Lalu saya ke sana, saya tanya, Pak, itu rumah itu di mana ya, ada orang-orang gitu? Kenapa Pak? Dia bilang, karena saya jatuh, dia bilang di sana. Dan ada 3 orang pakai baju putih bantu saya. Satpam berdua liatin saya, bingung, Bapak nggak main-main? Enggak, kenapa? Nggak ada rumah kok di sana. Lah, saya jatuh. Akhirnya 2 satpam ikutin saya pakai 2 motor. Bekas jatuh saya masih ada. Lampu ritingnya, kacanya pecah ada. Nah, ini saya jatuh di sini. Lalu Bapak ditolong siapa? Di sana, 3 orang. Saya bilang, Bapak Guyan? Enggak. Akhirnya saya diajak 2 satpam itu ke lihat semak-semak. Sekali di belakangnya adalah jurang. Saya tidak mengerti. Itu yang saya alami. Ya, siapa yang bantu saya nggak ngerti. Satpam bilang nggak ada orang Pak di sini, mah. Rumah masih kosong kok. Ya, itu pengalaman batin saya yang saya alami. Itu makin menguatkan. Tapi saya tidak mengharapkan teman-teman siapapun juga mengalami hal yang sudah celaka baru terjadi sesuatu. Kita disadarkan bahwa kita hidup mesti kuat dan kita mesti percaya dan kita mesti berjalan dengan tuntunan Tuhan. Kita bisa berkembang bersama, dan yang penting jangan melakukan salah di luar ajaran Tuhan. Melakukan kesalahan manusia, tapi harus segera diperbaiki dan jangan diulang. Saya sendiri bangun Full Gospel sudah hampir 3 tahun lebih. Saya merasa sangat dibantu dengan teman-teman di sini berkembang, ditambah majalah Voice, informasi dari luar, dan komunikasi kita cukup baik dan kita berkembang. Saya harapkan kita semua bisa berkembang bersama, multiplikasi, berkembang semua, dan kita makin berkembang. Terima kasih.